Selamat malam Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Sungguh satu anugerah kita bisa sekali lagi berkumpul bersama untuk beribadah, menyembah Tuhan dan menaikkan pokok-pokok doa kita. Sebelum kita memulai persekutuan kita, saya akan membacakan dari dua ayat Alkitab. Yang pertama dari Mazmur 84 ayat 10 yang berbunyi, sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Ayat yang kedua, saya ambil dari Mazmur 27 ayat 4. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Biarlah kerinduan pemazmur juga menjadi kerinduan setiap kita untuk selalu datang ke hadirat Tuhan. Situasi apapun tidak menghalangi kita untuk datang menyembah Tuhan. Mari sebagai satu kerinduan kita, sama-sama kita angkat pujian satu hal yang kurindu, berdiam di rumah-Mu. Hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal kurindu, satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Memuji-Mu, menyembah-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Hari demi hari telah kami lewati. Kami tahu Tuhan tetap setia, mengasihi kami, memelihara kami. Bahkan Tuhan senantiasa punya rencana yang indah untuk setiap kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami rindu untuk selalu dekat dengan Tuhan. Kami rindu untuk menikmati kebaikan Tuhan,
memuji, memuliakan Engkau di situasi apapun. Ini setiap kami Tuhan, kami menyadari kami orang berdosa, kami banyak kelemahan, kami sering menyakiti hati Tuhan, kami sering menyakiti hati sesama kami. Oleh sebab itu Tuhan, ampuni kami, sucikan, layakkan kami, agar kami boleh layak datang menghadap hadirat-Mu, menyembah Engkau, memuliakan Engkau, belajar kebenaran firman-Mu, dan juga menaikkan doa-doa syafaat kami. Tuhan, sucikan setiap kami, Tuhan pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhir, semua berjalan dengan baik untuk hormat kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Di dalam hidup kita ada banyak tantangan, terlebih saat-saat seperti ini ketika pandemi virus corona menyebar. Semua menjadi kacau balau. Usaha berhenti, semua bisnis tidak tentu arahnya, sekolah, pekerjaan jadi tidak menentu. Pada saat seperti ini banyak orang yang menjadi khawatir, bahkan takut dalam hidupnya. Tapi satu hal, di dalam Tuhan kita percaya, Tuhan menuntun hidup kita dalam situasi apapun. Dia yang memandu hidup kita, bahkan Dia akan menyertai kita sampai saatnya kita kembali bertemu dengan Tuhan. Sepanjang jalan anugerah, Kaulah Tuhanku, penuntun hidupku. Di gunung, di lembah, menyertai selalu. Di lautan manusia, Kau mengenaliku. Janji-Mu tak berubah, berkat-Mu di hidupku. Setiap langkahku ada anugerah-Mu. Tangan kasih-Mu pandu di hidupku. Setiap langkahku ada pengharapan. Tangan kasih-Mu tuntun sepanjang hidupku. Kaulah Tuhanku, penuntun hidupku. Di gunung, di lembah, menyertai selalu. Di lautan manusia, Kau mengenaliku. Janji-Mu tak berubah, berkat-Mu di hidupku. Setiap langkahku ada anugerah-Mu. Tangan kasih-Mu pandu di hidupku. Setiap langkahku ada pengharapan. Tangan kasih-Mu tuntun sepanjang hidupku. Biarlah lagu ini menjadi satu kekuatan bagi setiap kita. Dalam situasi apapun, ada tangan Tuhan yang senantiasa memandu, menyertai kita. Sebelum kita bersama-sama akan menaikkan beberapa pokok doa, kita bersama-sama akan mengangkat pujian Tuhan yang pegang.
berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku mengerti dalam masa yang datang, tapi terang bagiku ini semua Tuhan yang pegang. Teranglah perjalanan, makin tinggi aku naik, dan bebanku makin ringan, makin nampaklah yang baik. Di sanalah terang abadi, tiada tangis dan keluh. Di negeri seberang pelangi telah kita kan bertemu. Banyak hal tak ku mengerti dalam masa yang datang, tapi terang bagiku ini semua Tuhan yang pegang. Tak ku tahu kan hari depan, mungkin langit gelap suram, tapi Dia yang berkasihan tak berubah siang malam. Meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpin aku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku mengerti dalam masa yang datang, tapi terang bagiku ini semua Tuhan yang pegang. Mari kita masuk dalam beberapa pokok doa syafaat. Yang pertama, kita berdoa untuk pergumulan dan pelayanan setiap hamba-hamba Tuhan, majelis, guru sekolah minggu, dan setiap orang yang turut ambil bagian dalam pelayanan di gereja ini. Dalam situasi seperti ini kita terus berdoa agar Tuhan mengobarkan semangat untuk tetap melayani jemaat walaupun dari jauh. Terus berdoa agar tetap boleh mengadakan ibadah secara online, dan melalui perhatian jarak jauh boleh menguatkan hati jemaat. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa di surga, kami bersatu hati berdoa menyerahkan para hamba-hamba Tuhan, para majelis, pengurus-pengurus dari komisi, guru-guru sekolah minggu, setiap aktivis, tim multimedia, setiap orang yang ambil bagian di dalam melayani, agar Tuhan mengurapi mereka dengan kekuatan, urapan dari Roh Kudus, sehingga mereka boleh tetap setia melayani Tuhan. Situasi apapun tidak menghalangi mereka untuk tetap melayani. Kami berdoa bagi hamba-hamba Tuhan, mereka harus memikirkan kondisi kerohanian jemaat. Tuhan tolong mereka dengan kreatif, mereka dengan kepekaan rohani, boleh mendukung, menjangkau, menguatkan hati jemaat yang ada di rumah. Kami juga berdoa bagi guru-guru sekolah minggu, para aktivis, pelayan, juga tetap setia melayani, mendoakan, dan juga menguatkan, menghibur hati dari para jemaat. Berdoa juga untuk tim multimedia yang dengan setia memikirkan dan juga melaksanakan doa dan juga ibadah melalui online. Tuhan juga tolong mereka supaya mereka tetap boleh dengan setia melayani, memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang kedua, mari kita berdoa untuk pertumbuhan iman jemaat, juga
pergumulan jemaat, baik itu kesehatan, pergumulan ekonomi, sosial, berdoa untuk keluarga, untuk pendidikan mereka, agar juga Tuhan menolong dan memberkati. Ada banyak jemaat yang harus beribadah dari rumah, itu tidak menghalangi mereka untuk tetap punya satu komitmen, semangat untuk beribadah. Juga berdoa bagi mereka yang harus kehilangan pekerjaan ataupun pendapatan yang berkurang secara drastis, agar juga Tuhan memelihara mereka. Berdoa untuk anak-anak yang harus belajar secara online, agar Tuhan juga memberikan mereka semangat. Juga berdoa untuk mereka yang sakit, baik yang di rumah maupun di rumah sakit, agar Tuhan juga memelihara, menjaga mereka. Mereka yang positif terkena COVID, Tuhan juga tolong mereka, agar mereka boleh berjuang, bertahan. Mereka percaya ada Tuhan yang menyertai mereka. Secara khusus kita juga berdoa untuk mamanya dari Lause Jessica yang sakit, agar Tuhan juga menolong, menjamah, dan memulihkan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami berdoa bagi jemaat yang berada di rumah, mereka yang harus tinggal di rumah, mereka yang harus beribadah dari rumah. Tuhan juga menolong, menguatkan mereka. Mereka tetap diberikan semangat, sukacita di dalam beribadah menyembah Tuhan. Iman mereka tidak menjadi lemah, tidak menjadi mundur, tapi tetap setia, tetap mengandalkan Tuhan di masa-masa sulit. Berdoa mereka yang mungkin di PHK, dirumahkan, ataupun mereka yang pekerjaannya mengalami kemunduran, bisnis mereka mengalami kesulitan, Tuhan juga menolong mereka. Mereka tetap belajar mengandalkan Tuhan, bahkan senantiasa bersyukur dalam keadaan apapun. Berdoa menyerahkan bagi anak-anak sekolah yang harus belajar secara online. Tuhan memberikan mereka kekuatan, memberikan mereka semangat, memberikan mereka hikmat. Walaupun harus belajar dari rumah, mereka tetap mengerti apa yang diajarkan, mereka tetap setia, mereka tetap bersemangat untuk belajar. Kami juga berdoa bagi mereka yang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan Kau tolong, kekuatkan mereka, walaupun iman mereka, walaupun tubuh mereka lemah, tapi iman mereka tetap dikuatkan. Belajar mengandalkan Tuhan. Kau berkati obat-obatan yang dipakai, sungguh boleh menjadi alat Tuhan menyembuhkan. Berdoa mereka yang terinfeksi COVID, Tuhan berikan kekuatan, mereka boleh bertahan, bahkan mereka boleh menang mengalahkan penyakit ini. Kami juga berdoa untuk mamanya Lause Jessica yang sakit. Kau jamah, Kau pulihkan segala sakit penyakit, segala kelemahan. Kau berkati obat-obatan yang diminum boleh menjadi alat Tuhan untuk menyembuhkan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kemudian kita berdoa untuk pembangunan pastori gereja. Kita berdoa untuk proses yang terus berjalan. Kita mengucap syukur semua boleh berjalan dengan baik, dan kita berdoa menyerahkan untuk kebutuhan dana yang besar, agar Tuhan menyediakan, Tuhan mencukupkan. Kita juga berdoa untuk persiapan Natal, walaupun ini masih beberapa bulan lagi, agar boleh dipersiapkan dengan baik. Kita tidak tahu apakah secara offline ataukah tetap secara online, tapi kita berdoa ini tidak mengurangi hakikat makna Natal ini. Biarlah semua boleh dipersiapkan dengan baik, dan jemaat boleh merasakan sukacita, sentuhan Tuhan di dalam Natal ini. Mari kita berdoa untuk dua hal ini. Bapa di surga, kami bersama-sama berdoa untuk gereja Tuhan, untuk program-programnya yang ke depan. Secara khusus kami berdoa untuk pembangunan pastori yang terus berlangsung. Kami mengucap syukur segala sesuatu boleh berjalan dengan baik, tidak ada masalah, tidak ada kesulitan di dalam pembangunan, dan beberapa waktu ke depan akan selesai. Tuhan, Kau terus memimpin, Kau terus menyertai. Kami berdoa untuk biaya yang besar yang dibutuhkan, agar Tuhan menyediakan, menggerakkan hati jemaat Tuhan untuk memberikan.
apa yang mereka miliki, sehingga pastori ini boleh selesai dengan baik dan boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Kami juga berdoa untuk persiapan Natal, berdoa untuk acara demi acara, segala sesuatu yang disiapkan agar semua boleh berjalan dengan baik, dan melalui ibadah Natal ini jemaat boleh dikuatkan, merasakan bahwa Tuhan hadir, Tuhan mau datang di tengah kesulitan kami sekalipun. Tuhan mau datang menjamah setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kemudian mari kita berdoa untuk para tenaga medis, baik itu dokter, perawat, dan sukarelawan yang turut ambil bagian dalam penanganan COVID-19, agar Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, dan penghiburan. Sudah sekitar 6 bulan mereka harus berjuang, biarlah mereka tidak menjadi lemah, lesu, patah semangat, ataupun menyerah, tetapi tetap terpanggil untuk melayani dengan baik. Kita juga berdoa untuk orang-orang yang positif terkena corona, baik ODP, PDP, agar Tuhan juga memberikan mereka kekuatan dan semangat untuk sembuh dan mengalami kesembuhan dan pemulihan dari Tuhan. Mereka yang mungkin dalam perawatan tidak bisa dikunjungi, tidak harus sendiri, tapi biarlah mereka percaya ada Tuhan yang senantiasa mendampingi mereka. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami berdoa menyerahkan bagi para tenaga medis, baik para dokter, perawat, para sukarelawan yang membantu penanganan virus corona ini. Tuhan, Engkau mengerti kesulitan pergumulan mereka, Engkau mengerti jerih lelah mereka, Engkau mengerti ketakutan, kesedihan mereka. Mereka harus terpisah dari keluarga, mereka yang harus terus berjuang menangani para pasien tanpa lelah, tanpa berhenti. Engkau tolong mereka Tuhan, berikan mereka kekuatan, berikan mereka sukacita, dan berikan mereka hati yang penuh dengan belas kasihan, terus menolong, tidak berjerih lelah. Tuhan tolong mereka Tuhan. Bapa, kami berdoa juga untuk para pasien yang terkena virus, mereka yang dalam perawatan ataupun harus mengalami isolasi. Tuhan, Engkau juga menolong mereka, Engkau memberikan mereka kekuatan penghiburan, agar di masa-masa perawatan, pemulihan, mereka tidak kehilangan harapan, tapi mereka terus berjuang, terus mengandalkan Tuhan, dan percaya bahwa ada Tuhan yang senantiasa bersama mereka. Terima kasih Tuhan. Terakhir kita berdoa bagi bangsa dan negara kita, baik pemerintah pusat maupun daerah, supaya Tuhan menolong mereka agar mereka dapat mengambil kebijakan yang tepat untuk mengatasi pandemik ini, dan juga mengambil satu strategi yang tepat bagaimana ekonomi tidak menjadi terpuruk, setiap orang tetap boleh tercukupi kebutuhannya. Kita juga berdoa untuk masa-masa persiapan pilkada, baik kampanye maupun pemungutan suara, sehingga tidak terjadi penularan virus yang lebih banyak lagi, tapi semua boleh diatasi dengan baik. Kita berdoa untuk masyarakat agar juga boleh berperan serta berpartisipasi untuk menangani virus corona, ikut menjalankan protokol kesehatan dan belajar untuk tertib, belajar untuk disiplin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan, Kau mengerti pergumulan mereka, Engkau mengerti beban mereka yang sangat berat yang harus mereka tanggung. Tuhan, Kau tolong mereka, berikan hikmat dari Tuhan, sehingga mereka boleh mengambil kebijakan yang tepat, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang membawa kebaikan bagi semua orang. Kami berdoa untuk pemerintah pusat maupun daerah, secara khusus pemerintah kota Surabaya. Ibu Risma, Engkau tolong beliau, berikan dia hikmat, berikan dia kemampuan di dalam menangani
virus corona ini, sehingga boleh segera diatasi dan semua boleh kembali normal kembali. Kami berdoa menyerahkan untuk masa-masa pilkada, baik untuk kampanye dan juga untuk pemilihan pemungutan suara. Tuhan tolong semua boleh berjalan dengan baik, tidak ada masalah ataupun hal-hal yang tidak diinginkan, dan pada masa-masa itu tidak ada terjadi penularan yang semakin masif, tapi semua boleh dikendalikan dengan baik. Kami berdoa juga menyerahkan untuk masyarakat untuk punya kesadaran untuk ambil bagian menangani masalah ini, untuk mengikuti setiap anjuran pemerintah, mengikuti setiap protokol kesehatan dengan baik, sehingga penyebaran boleh semakin ditekan. Berdoa juga untuk usaha-usaha menemukan vaksin agar semua usaha ini boleh berjalan dengan baik. Tuhan memberkati, Tuhan menolong sehingga segera ditemukan vaksin. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur kami boleh menaikkan pokok-pokok doa kami. Kami tahu doa kami jauh dari sempurna, tapi Engkau mendengar, Engkau yang akan menyempurnakan, dan Engkau akan menjawab sesuai dengan waktu kehendak Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada pengumuman. Kita akan bersama-sama menyaksikan live streaming YouTube GKT Citra Raya pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 pukul 19.00 dengan tema COVID-19 tanggap versus gagap. Acara ini berisi renungan singkat, ceramah, dan acara tanya jawab. Pembicara Dr. Andi Dharma, spesialis anak dari Rumah Sakit Dr. Sutomo, Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Ya. Diharapkan jemaat bisa memperhatikan dan bisa mengikuti acara ini dengan baik. Terima kasih. 弟兄姊妹们，晚安。 Selamat malam Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. 我们先低头祷告。 Kita akan masuk dalam doa. 亲爱的主耶稣，我们再次感谢你。 Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur padamu. 我们今天晚上要聆听你的话， Saat ini kami mau mendengar firman-Mu. 恳求主你把圣经的真理解明、解释给我们， Biarlah kebenaran firman Tuhan boleh dijelaskan kepada setiap kami, 让我们清楚明白上帝的意思。 supaya kami mengerti dengan jelas akan kehendak Tuhan. 我们祷告，奉耶稣的名， Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. 阿门。 Amin. 各位弟兄姊妹们，我们今天继续讨论幼儿书。 Hari ini kita tetap akan merenungkan bersama-sama dari Yoel pasal 2. 上一次我们已经讨论了幼儿书第1章第15到这个20节。 Yang lalu kita sudah bersama-sama belajar dari Yoel pasal 1 ayat 15 sampai 20. 大家知道幼儿书最主要的是讲2个事情， Kita tahu bahwa di dalam kitab Yoel ada 2 hal penting yang dibicarakan di sana. 第一就是蝗虫， Yang pertama adalah belalang, 第二是耶和华的日子。 yang kedua adalah hari Tuhan. 在第1章15节那里也开始已经说了， Di dalam pasal 1 ayat 15 itu dikatakan, 爱在耶和华的日子临近。 sungguh hari Tuhan sudah dekat. 在第2章，我们今天要讨论第2章第1到11节。 Hari ini kita bersama-sama akan belajar dari pasal 2 ayat 1 sampai 11. 在第1节里面也有耶和华的日子， Di dalam pasal yang ayat yang pertama juga dikatakan ada kata-kata hari Tuhan. 我们来看， Kita perhatikan. 从第1节我们先读：耶和华要在西安吹角，
在我身上吹出大声，国中的居民都要发叹，因为耶和华的日子将到，已经临近。那日是黑暗、幽冥、密云、乌黑的日子，好像晨光布满山岭。有一对蝗虫，又大又强，从来没有这样的，以后直到万代也没有。Ayat 1 dan 2 ya, dari pasal 2. Tiuplah sangkakala di Sion, dan berteriaklah di gunungku yang kudus. Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, sebab hari Tuhan datang, sebab hari itu sudah dekat. Suatu hari gelap gulita dan kelam kabut, suatu hari berawan dan kelam pekat, seperti fajar di atas gunung-gunung terbentang. Suatu bangsa yang banyak dan kuat, yang serupa itu tidak pernah ada sejak purbakala, dan tidak akan ada lagi sesudah itu, turun-temurun pada masa yang akan datang. 这里讲到，在第一节，这个先知诱饵说：“你们要在西安吹角，在我身上吹出大声。” Di dalam ayat pertama itu dikatakan bahwa tiuplah sangkakala di Sion dan berteriaklah di gunungku yang kudus. 这里讲到吹角，我们知道犹太人他们常常要召集以色列人再来要报告一个消息，他们用这个羊做的那个角在吹，大家可以看那个图画。Ya, sangkakala itu biasanya dipakai oleh orang-orang Israel untuk mengumpulkan orang-orang untuk diberikan pengumuman atau berita-berita penting. 或者有什么事情领到，他用这个角吹，叫大家要注意。 Atau kalau ada hal-hal yang sangat penting terjadi, maka mereka akan meniup sangkakala dan juga supaya orang-orang ini bisa berjaga-jaga. 所以各位弟兄，这里先知说，你们要在西安吹角，在我身上吹出大声，要很大的声音来吹。 Dikatakan di sini tiuplah sangkakala di Sion dan berteriaklah di gunungku yang kudus. Artinya mereka harus berteriak dengan suara yang keras memuji Tuhan. 为什么要吹呢？因为这里说第一节说，因为耶和华的日子来到。 Mengapa harus ditiup sangkakala itu? Karena hari Tuhan itu segera datang. 所以各位这里讲到耶和华的日子，就是上帝的日子来到，所以他们这里发叹，就是感觉到害怕、发抖。 Nah, dikatakan mereka harus meniup sangkakala karena hari Tuhan itu sudah dekat. Kenapa? Mereka harus berteriak begitu rupa karena mereka sedang ketakutan dan mereka sedang gemetar. 因为有事情要临到，上帝的日子来到，要他们全部要，他的意思就是叫他们赶快悔改，不要随随便便。 Mengapa dikatakan hari Tuhan sudah datang dan sudah sangat dekat? Yaitu supaya mereka ini bertobat, mereka tidak main-main lagi dengan kehidupan mereka. 因为在第二节大家就可以看见，因为那日是黑暗、幽冥、密云、乌黑的日子，好像晨光布满山岭，有一对蝗虫，又大又强，从来没有，直到万代也没有。 Seperti dikatakan di dalam ayat 2, yaitu hari itu adalah hari yang gelap gulita, kelam kabut, suatu hari yang berawan dan kelam pekat, seperti fajar di atas gunung-gunung terbentang, suatu bangsa yang banyak dan kuat, yang serupa itu tidak pernah ada sejak purbakala, dan tidak akan ada lagi sesudah itu, turun-temurun pada masa yang akan datang. 这里讲到是一个黑暗的日子，是一个很多密云。 他的意思是为什么黑暗呢？因为蝗虫来到。 Dikatakan di sini hari itu adalah hari yang gelap. Kenapa kok bisa gelap? Karena hari itu ada berawan dan rupanya ada belalang yang begitu banyak yang menutupi sinar matahari sehingga tidak bisa menembus sinar itu menjadi gelap di daerah mereka. 大家看这个图画，就是那个时候很多蝗虫，天上都差不多就是黑暗了。这个是发生在 约旦，这些蝗虫要进到埃及地，是2003年，如果不错。 Seperti gambar yang bisa kita lihat di sini,
begitu banyaknya belalang yang berada di atas Sungai Yordan yang akan segera masuk ke Mesir. Ini kira-kira terjadi pada tahun 2003 yang lalu. 这里说有一对蝗虫，但是原文是有一对这个人要来到，所以我们就来看这个它的意思，蝗虫是什么意思？ Nah, seperti dikatakan di sini bahwa bukan sekedar gambarannya adalah belalang, tetapi ada suatu bangsa yang banyak dan kuat. Apa artinya? 就是讲到幼儿，在这个幼儿书不单单讲那个时候以色列百姓要受到蝗虫，并且幼儿书也讲到以后的日子，直到世界要末日的日子，这个灾难要来到的，不单单蝗虫，也有许多的各种各样的力量在那里来。 Nah, rupanya Yoel bukan saja menyatakan atau mengatakan akan hal-hal yang berkenaan dengan keadaan saat itu saja, di mana ada belalang yang begitu banyak yang menyerbu, tetapi dia juga berbicara tentang akhir zaman, di mana ada begitu banyak kekuatan-kekuatan yang akan membinasakan mereka. 下面说从来没有这样，以后直到万代也没有。 Maka itu dikatakan di sini bahwa sejak purbakala tidak pernah ada, bahkan sesudah itu pada masa yang akan datang juga tidak akan ada. 并且这个力量又大又强。 Karena kekuatan itu besar dan juga dahsyat dan kuat. 好像这次的这个 COVID Corona， 大家根本都没有想到。 Seperti yang kita alami saat ini adanya COVID-19, tidak seorang pun bisa membayangkan. 好像美国这样强的国家，现在这按照报告，差不多20.200.000的人死掉。 Seperti negara Amerika Serikat, negara yang begitu adidaya, superpower, negara yang kuat, tetapi karena COVID-19 ini hampir 200.000 orang meninggal karenanya. 没有用军队，这些人死掉。 Tidak perlu pakai tentara, tidak perlu pakai senjata, tapi orang-orang ini akhirnya mati. 如果打仗，我们还能够看见敌人，好像我们能够跑掉走。但是这个 COVID 根本你不看到，自然我们得到这个病。 Kalau kita perang, kita langsung bisa lihat, oh ini musuhnya, kita bisa sembunyi, kita bisa lari. Tapi menghadapi COVID-19, kita tidak tahu di mana dan kapan dia bisa menyerang kita. 这里说又大又强，现在我们看见全世界全部都在那里害怕。这里讲到发烫，都感觉到发抖，因为这个病。 Dikatakan di sini kekuatan itu begitu besar, begitu kuat, ya seperti virus ini. Seluruh dunia terpengaruh, seluruh dunia merasa gentar menghadapinya. Banyak yang terimbas oleh penyakit ini. 我们都知道，大家都不敢出来，读书的在家里，妈妈在那里教，礼拜堂也不能够聚会，全部都在家里，就是因为这个 virus 这个病。 Ya, karena virus inilah kita tidak bisa keluar, tidak bisa kemana-mana, sehingga anak-anak kita harus sekolah dari rumah, sehingga orang tua harus mendampingi, dan juga kita ibadah, kita tidak boleh ibadah di gereja untuk kumpul bersama, dan semuanya terhalang dan mengalami kesulitan. 我从来没有想到，我从小生下来到教堂已经很习惯，从来没有想到不可以到教堂。 除非你在共产党国家不可以到教堂，那个现在在这里可以自由，但是不可以到教堂，因为这个 virus。 Seperti hal ini tidak pernah saya alami sepanjang hidup saya. Mulai kecil, saya sudah ikut sekolah minggu di gereja, dan setiap minggu saya bisa ke gereja. Saya hanya berpikir hanya di negara-negara komunis saja orang tidak boleh ke gereja. Tapi saat ini justru kita tidak boleh ke gereja lagi. 各位弟兄姊妹们， Saudaraku, 这就是当耶和华的日子来到的时候，没有人可以担当得起。 katakan ketika hari Tuhan itu sudah datang,
tidak ada satu orang pun yang sanggup menghadapinya. 第3节、第4节，他们前面如火烧灭，后面如火烧尽，未到以前地如伊甸园，过去以后成了荒凉的荒野，没有一样能够躲避他们的。他们形状如马，奔跑如马兵。第5节，在山顶奔跳的响声，有车辆的响声，都有火焰烧碎界的响声，好像强盛的民摆阵预备打仗。 Ayat 3 sampai ayat yang kelima. Di depannya api memakan habis, di belakangnya nyala api berkobar. Tanah di depannya seperti Taman Eden, tetapi di belakangnya padang gurun tandus. Dan sama sekali tidak ada yang dapat luput. Rupanya seperti kuda, dan seperti kuda balapan mereka berlari. Seperti gemertaknya kereta-kereta, mereka melompat-lompat di atas puncak gunung-gunung. Seperti geletiknya nyala api yang memakan habis jerami, seperti suatu bangsa yang kuat, teratur barisannya untuk berperang. 大家知道，这个疾病就是本来好像这里圣经说，前面好像伊甸园，耶稣上帝造伊甸园很美丽，但是过去了以后，就好像 荒野全部没有被火烧。 Di sini dikatakan di depannya tanah itu seperti Taman Eden, begitu indah, begitu menyenangkan. Tetapi di belakangnya itu adalah padang gurun yang tandus, adalah kesengsaraan yang tiada akhir. 这里说没有一样可以躲避他们。 Di sini dikatakan sama sekali tidak ada yang dapat luput. 做生意的本来能够赚大钱，本来生意可以想到要发展，但是谁想到这个 COVID 生意也不能够做，工厂要关闭，工人全部不能够进来，很多倒闭的。我听说有一个人有4个家，买了4个家，本来想用来赚钱，但是因为这个事情后来生意也不能够做。 把家一个一个也卖掉，卖又很难卖，所以卖便宜。现在他很穷，亏本。谁能够想到？ Seperti orang-orang yang berbisnis saat ini, ya. Orang berpikir supaya dia bisa mengembangkan bisnisnya dengan baik, tetapi apa yang terjadi? Justru saat ini kondisi sangat sulit. Mereka jangankan untuk berkembang atau bertumbuh, tetapi untuk bertahan saja sudah sangat sulit. Seperti saya dengar ada seorang sudah punya 2 rumah, dia dalam usahanya dia pikir dia akan bisa lebih maju lagi. Tapi apa yang terjadi? Justru karena situasi yang ada ini, satu persatu rumahnya dijual. Tapi menjual rumah juga sulit saat ini, sehingga dia jual rugi, jual murah. Sampai saat ini akhirnya hartanya ludes habis dan dia menjadi orang yang miskin. 有的我也听说很多有钱人也得到这个病，突然间去世，谁想得到？没有一个人可以躲避。当这个事情临到的时候， Ada juga orang yang cukup kaya dan begitu banyak hartanya, tapi karena penyakit ini dia tidak berdaya, bahkan dia harus menjadi korban meninggal dan tidak ada seorang pun yang bisa luput. 各位弟兄姊妹们， Saudaraku, 第6节，他们一来，钟鸣煽动，脸都变色，他们如勇士奔条，像战士爬城，各都步行，不乱队伍。到第7节， ayat 6 dan 7 ya. Terhadapnya bangsa-bangsa gemetar, segala muka bertambah menjadi pucat pasi, seperti pahlawan mereka berlari, seperti prajurit mereka naik tembok, dan mereka masing-masing berjalan terus dengan tidak membelok dari jalannya. 彼此第8、第9节，彼此并不拥挤，向前各行其路，这穿兵器，不偏左右，他们奔向城，穿上墙，爬上房屋，进入窗户，如同强盗。 Ayat 8 dan 9, mereka tidak berdesak-desakan,
Mereka berjalan terus masing-masing di jalannya. Mereka menerobos pertahanan dengan tombak. Mereka tidak membiarkan barisannya terputus. Mereka menyerbu ke dalam kota. Mereka berlari ke atas tembok. Mereka memanjat ke dalam rumah-rumah. Mereka masuk melalui jendela-jendela seperti pencuri. 大家如果看这里，就看见当上帝的日子来到的时候，是那么的这个很有力量。第5节那里说，好像强盛的民摆成预备打仗。下面部分。 Ya kalau hari Tuhan itu datang, itu begitu kuat, begitu dahsyat, sehingga digambarkan di dalam ayat yang kelima itu, seperti suatu bangsa yang kuat, teratur barisannya untuk berperang. 所以我们就看见，所有的事情都有上帝在那里工作。 Kita tahu di dalam segala hal, itu Tuhan berkarya di sana, bekerja di sana. 所以他好像有很强大的，所以你没有力量去抵挡他。 Karena dikatakan bahwa itu ada kekuatan yang begitu besar, tidak akan mungkin kita bisa menahannya atau menghadapinya. 并且第7节，他们好像勇士奔跑，像战士把整个都步行不乱队伍。 Seperti dikatakan di dalam ayat 7, seperti pahlawan mereka berdiri, seperti prajurit mereka naik tembok, dan mereka masing-masing berjalan terus dengan tidak membelok dari jalannya. 从这里我们就看见，上帝工作的时候，他是那么的安排，那么的一步一步、一个一个的在发展。 Kita bisa lihat ya, bagaimana ketika Tuhan bekerja, semuanya ditata dengan rapi sekali, dan segala sesuatu dilakukan dengan rapi dan luar biasa. 好像这个 COVID 本来就在一个国家，后来慢慢一直发展，最后到全世界。 Seperti apa yang terjadi dengan COVID-19 ini. Awalnya cuma satu negara saja, satu kota saja mungkin. Tetapi terus berkembang, terus menyebar-nyebar sampai ke seluruh dunia. 他们这个好像这个队伍也不乱，到所有的人都得到，并且你根本没有想到，你当自己就突然间得到这个病。 Ya, banyak orang tidak mengira, dia kira tidak ada masalah, dia pikir kegiatan sehari-hari dia sudah mencoba untuk menjaga sedemikian rupa dan tidak pernah terbayangkan, tapi tiba-tiba kita kena positif COVID-19. 这几节圣经在提醒我们什么呢？ Firman Tuhan ini sekali lagi mengingatkan kita apa? 叫我们要小心，要警醒，爱主，要悔改，不要随便成为一个基督徒。 Yaitu supaya kita hati-hati, kita waspada. Maka itu kita saatnya harus bertobat dan kita jangan pernah main-main lagi. Dan kita harus mendekat dan juga menyembah Tuhan dengan benar. 今天这些事情在告诉我们，上帝在工作，上帝在做，让我们提醒我们，要我们时刻准备做。当上帝的日子来到的时候，当世界末日来到的时候，你准备了没有？ Nah, hal ini mengingatkan kita supaya kita ini melihat dan kita sadar bahwa hari Tuhan itu sudah begitu dekat. Kita tidak pernah tahu kapan kita harus berhadapan dengan Tuhan sendiri. Mungkin pada hari Tuhan datang, yaitu hari kiamat, kita harus siap untuk boleh berjumpa Tuhan dengan hati yang terus mengandalkan Dia. 第9节那里下面部分讲到，进入窗户如同强盗，好像强盗一样。 Nah, dikatakan di dalam ayat 9, mereka masuk melalui jendela seperti pencuri, ya. Nah, dikatakan dengan sungguh-sungguh bahwa kedatangan Tuhan itu tidak pernah terprediksikan, tidak pernah terbayangkan seperti pencuri yang masuk ke rumah kita. 耶稣在这个新约在四福音也讲到，当他来的时候，好像强盗一样；当人没有准备的时候，他突然间来了。 Nah, seperti di dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus juga pernah mengingatkan, ya, kedatangannya itu seperti seorang pencuri. Ketika orang tidak siap, ketika orang tidak tahu, dia tiba-tiba sudah datang. 各位弟兄姊妹，你准备了没有？这个你常常到教会
随便，听到也随便，生活也随便。现在你要悔改的时候，你要醒悟到醒来的时候。 Nah, mungkin selama ini ada di antara kita yang ke gereja itu asal-asalan, kita mungkin hidup juga sembarangan. Ya. Nah, inilah saatnya supaya kita ini sadar, kita mau bertobat dan mau kembali kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh kita mencari Tuhan dan taat kepada firman-Nya. 在这个挪亚的时代，圣经那边写。 他们照样吃喝结婚家起，突然间洪水来。 Seperti dikatakan pada zaman Nuh, di situ ya ada mereka berpesta pora, makan minum seenaknya, kawin mengawinkan, dan juga pokoknya mengumpulkan harta dan segala sesuatu untuk kepuasan diri sendiri. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba air bah datang dan mereka sudah tidak bisa buat apa-apa. 上帝用120年。 的时间叫挪亚做那个船方舟，就是让他们看见这个有洪水要来，但是他们没有不去注意。 Sebenarnya Tuhan sudah memberi kesempatan 120 tahun. Tuhan memerintahkan Nuh untuk membangun bahtera. Untuk apa? Supaya orang-orang ini bisa melihat bahwa Tuhan akan menghukum dunia ini, supaya mereka bertobat, supaya mereka kembali kepada Tuhan. Tapi mereka tidak pernah menggunakan kesempatan ini dengan baik. 各位弟兄姊妹们，这个时候你应该真正的悔改，来到上帝面前，时刻祷告、警醒，因为耶稣来的时候，什么时候我们不知道。 Inilah waktunya, bertobatlah dan mulailah sungguh-sungguh berdoa, sungguh-sungguh belajar firman Tuhan, sungguh-sungguh kita taat kepada Tuhan, karena waktunya sudah sangat dekat. 约珥说，当耶和华的日子临近的时候，没有人可以知道，没有人可以忍受，没有人可以躲避。 Karena firman Tuhan jelas mengatakan pada hari Tuhan datang, tidak ada satu orang pun yang tahu, seperti pencuri. Tidak ada seorang pun yang bisa luput daripadanya. 10节那里说，他们一来，地震、天动、日夜昏暗，星宿无光。第11节，耶和华在他经历前发声，他的队伍甚大，成就他命的是强盛者，因为耶和华的日子大而可畏，谁能当得起呢？ Ayat 10 dan 11. Di depannya bumi gemetar, langit bergoncang, matahari dan bulan menjadi gelap, dan bintang-bintang menghilangkan cahayanya, dan Tuhan memperdengarkan suaranya. Di depan tentaranya, pasukannya sangat banyak, dan pelaksana firman-Nya kuat. Betapa hebat dan sangat dahsyat hari Tuhan. Siapakah yang dapat menahannya? 所以当这个灾难来到的时候，没有人可以担当得起，没有人可以躲避。 Ketika hari Tuhan itu datang, ketika itu gelombang itu begitu dahsyat menghantam, tidak ada seorang pun yang dapat menahannya. 这一节那里说，耶和华在他经历前发生，也就是说，这一切都在上帝在那边领导、指挥一切的发生事情。 Dan ayat 11 katakan Tuhan memperdengarkan suaranya. Dan ini menunjukkan bahwa Tuhanlah berinisiatif, Tuhanlah yang menunjukkan kekuatannya. 他的队伍很大，也就是说，上帝的力量谁能够担当得起？ Dikatakan di sini bahwa pasukannya sangat banyak dan pelaksana firman-Nya kuat. Ya. Artinya apa? Tidak siapa yang bisa menahan atau melawan kekuatan Tuhan. 因为他是万王之王，他是万主之主。 没有一个力量可以担当得起，就是一个最强的国家、最现代的武器也不能。 Karena dikatakan dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Allah di atas segala Allah. Artinya tidak ada satu kekuatan pun yang bisa mengalahkan dia. Bahkan senjata yang paling canggih pun tidak akan bisa melawan dia. 并且那边有些成就他命的，就是他在那里发命令，大家都听他的话。 Artinya bahwa
Dia ketika menyatakan firman-Nya, maka tidak ada seorang pun yang bisa menolaknya. 所以最后说，耶和华的日子大而可畏，谁能当得起？ Maka yang terakhir dikatakan betapa hebat dan sangat dahsyat hari Tuhan. Siapakah yang dapat menahannya? 各位弟兄姊妹们， Saudaraku, 接着今天晚上在这个祷告会里面，再次提醒我们一件事情：上帝的日子是我们要小心，我们要时刻准备，什么时候上帝来。 nah pada malam hari ini ketika kita bersama-sama belajar firman-Nya, sekali lagi biarlah firman ini mengingatkan kita kembali. Hari Tuhan sudah begitu dekat. Jangan sia-siakan kesempatan yang ada. Mari kita bertobat dan kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dengan hati yang terbuka dan rendah hati. 现在还有机会，上帝还给你时间，你要完全悔改，你要真正的爱主，不要随便了。 Sekarang masih ada kesempatan, maka itu gunakan kesempatan dan dengan baik. Jangan sia-siakan kesempatan yang ada. 各位弟兄姊妹，这里讲到，当上帝耶和华的日子来到，没有人可以担当得起。 Di sini jelas dikatakan bahwa ketika hari Tuhan datang, tidak ada seorang pun yang dapat menahannya. 大家看蝗虫，只是一个小小的虫，我们如果用我们的手把它压，它就死了。 Seperti kita lihat seekor belalang, itu sebenarnya kecil saja. Kita pakai tangan kita tekan gitu ya, orang Jawa bilang dipites gitu aja, sudah mati. 但是如果在上帝的手中，这些蝗虫成为一个很大的力量。 Tetapi belalang ini di tangan Tuhan, itu menjadi kekuatan yang begitu dahsyat. virus corona，你的眼睛根本都看不见。 Virus corona itu bahkan mata kita itu tidak bisa ngelihat, saking kecilnya dia. 如果你注意常常保护身体、洗手，你常常洗手，请用这个口罩，你可以不得到。但是你如果随随便便，那么这个virus 这个病菌就进到，那么你得到死了。 Sebenarnya kalau kita rajin-rajin cuci tangan, kita pakai masker, ya, sebenarnya virus ini sangat sulit untuk bisa menginfeksi kita. Tetapi kalau kita ini tidak menjalankan protokol kesehatan itu dan kita sembarangan, maka virus ini dengan mudah menyerang kita dan menginfeksi kita. 上帝能够用最小的东西做很大的工作。 Tuhan bisa pakai itu virus yang sangat kecil ini melakukan hal yang sangat besar di dunia ini. 叫全世界的人都害怕。 Sehingga seluruh dunia, orang di seluruh dunia ketakutan. 所以各位弟兄姊妹们， Saudaraku, 请你小心，请你准备好，上帝的日子来到。 hati-hatilah, persiapkanlah dirimu dengan baik, karena hari Tuhan sudah sangat dekat. 我们祷告， Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, sekali lagi melalui kebenaran firman-Mu Engkau mengingatkan kami ya Tuhan, betapa harimu adalah hari yang sangat dahsyat, 是的， hari yang dimana kami harus mempertanggungjawabkan segala kehidupan kami, baik pikiran, perbuatan, kata-kata kami. 是的， Ya Tuhan, ajarkan kami saat-saat ini, ketika masih ada kesempatan yang ada, kami boleh membuka diri, kami boleh bertobat, kami boleh dipulihkan kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi alat di dalam tangan kasih-Mu, kami boleh menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Meskipun situasi pandemi corona ini masih belum selesai, kami tetap percaya Engkau ada di tengah-tengah kami semuanya. Bahkan Engkau sedang menunjukkan akan kuasa-Mu yang begitu dahsyat, mengingatkan kami betapa lemahnya kami ini. Ya Tuhan, terima kasih. Sekali lagi Engkau berkati seluruh jemaat, seluruh saudara-saudara keluarga yang ada di dalam tangan kasih-Mu, supaya kami tetap ada di dalam perlindungan Tuhan, supaya kami dijauhkan dari segala sakit penyakit yang ada. Kami tetap boleh beraktivitas dengan baik di dalam kesehatan kami, usaha pekerjaan kami, keluarga kami, senantiasa berada dalam lindungan dan berkat Tuhan. Kami bersyukur, kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Terima kasih.
kesertaan saudara untuk ikut bersama-sama di dalam persekutuan doa malam hari ini. Tuhan memberkati.